Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tora Sidiki, NPM 1857051014, kelas A. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS pemrosesan data terdistribusi. Jadi langsung aja soal yang pertama. Yaitu kelebihan centralized data center. Jadi kelebihannya itu tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Lalu yang kedua itu maintenance lebih mudah dilakukan karena basis datanya hanya berlokasi pada suatu tempat ya. Terus yang ketiga itu proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Lalu yang keempat itu pengecekan data juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Bisa juga diimplementasikan pada startup dan juga perusahaan atau institusi kecil dengan biaya yang minim. Lalu kekurangannya pada centralized data center itu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutamanya bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Lalu yang kedua ada kapasitas hard disk yang besar. Yang ketiga, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Yang keempat, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Lalu nomor 1, yang kelebihan distributed data center. Yang pertama itu tidak bergantung pada server basis data pusat. Lalu yang kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Yang ketiga, informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Yang keempat, server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Lalu kekurangan dari distributed data center, yang pertama biaya implementasi yang tinggi. Lalu 2, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan dan yang lain-lain ya. Lalu yang nomor 1, yang B, jenis-jenis virtualisasi. Jadi yang pertama itu virtualisasi server. Penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecahkan resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau juga virtual server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Yang kita sering dengar itu VPS ya, virtual private server. Lalu yang kedua ada virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Lalu ada virtualisasi aplikasi. Virtualisasi aplikasi memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, bahkan bisa menjalankannya secara remote dengan menggunakan web interface atau cloud interface. Pada dasarnya aplikasi akan dibungkus ke dalam sebuah runtime environment seperti virtual machine yang ada di hosting ya. Dan ketika aplikasi dijalankan, aplikasi tersebut berjalan di atas virtual environment yang telah dibundle bersama, yang menjadikan aplikasi menjadi portable. Lalu virtual environment akan berjalan di atas sistem operasi dan aplikasi berjalan di atas virtual environment sehingga aplikasi benar-benar terisolasi dari OS fisik. Lalu ada virtualisasi network. Virtualisasi network merupakan proses penggabungan network, hardware, dan software ke dalam satu virtual unit yang disebut network server, yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Virtualisasi network biasanya digunakan oleh developer untuk mengetes sistem
dan aplikasi yang sedang dikembangkannya. Lalu ada virtualisasi storage. Jadi virtualisasi storage menyediakan media penyimpanan yang terisolasi, aman, dan mudah dalam failover dan backup. Salah satu contoh implementasi virtualisasi storage yang gampang kita lihat dalam fasilitas cloud storage seperti Dropbox dan Google Drive yang menyediakan atau menyewakan cloud storage bagi pelanggannya dengan menawarkan fleksibilitas di mana user bisa mengakses storage kapanpun dan dimanapun. Lalu soal yang kedua, yang A, perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Jadi di sini ada contohnya ya. Di sini klien itu mengakses satu server. Untuk peer-to-peer, jadi dia bisa akses semua komputernya ya. Kalau client server kan dia dari klien ke server aja gitu. Nah, jadi di sini perbedaannya, untuk client server itu membutuhkan server sebagai pusat dari jaringannya. Lalu maksimal komputer dalam jaringannya tergantung settingan jaringan untuk client server. Lalu sistem operasi berbasis server. Client server itu dibutuhkan sistem operasinya. Lalu pembuatan jaringan. Pada client server itu pembuatan jaringan mahal dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam membuat server perawatannya. Untuk peer-to-peer tidak membutuhkan server karena setiap komputer sudah berlaku seperti server maupun host, di mana maksimal komputer dalam jaringannya itu 25. Lalu sistem operasi yang berbasis server di peer-to-peer itu tidak dibutuhkan. Lalu pembuatan jaringannya itu lebih mudah dan lebih murah pembuatan serta perawatannya. Lalu perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Persamaannya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang lainnya dan dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan komputer yang lain. Lalu perbedaannya secara spesifik, client server dengan peer-to-peer. Client server jaringan komputer di mana salah satu perangkat komputer difungsikan guna sebagai server yang memberikan pelayanan terhadap perangkat komputer lainnya. Lalu yang dua, yang B, komunikasi data asinkronus dan sinkronus. Jadi komunikasi online tidak langsung atau yang disebut juga asinkronus adalah media komputer dan layanan dari dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen online melalui www atau yang disebut juga World Wide Web ya. Asinkronus adalah proses komunikasi data yang tidak terkait dengan waktu tetap. Nah, sedangkan komunikasi online langsung atau sinkronus adalah media komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk suatu kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan dengan rate yang sama. Soal ketiga, jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Yang pertama itu topologi ring. Topologi ring memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menggunakan jenis kabel UTP atau patch cable. Setiap titik jaringan yang dihubungkan secara seri pada kabel yang membentuk lingkaran seperti cincin. Lalu antara perangkat satu dengan yang lain dalam satu jaringan terhubung secara langsung. Lalu setiap data atau informasi bisa dikirim melalui kanan atau kiri titik sehingga tidak terjadi tabrakan data.
Jika ada satu titik yang rusak, maka titik yang lain terhubung dalam satu jaringan bisa ikut rusak juga. Lalu yang terakhir itu proses pengiriman data pada satu waktu hanya dapat dilakukan oleh satu titik dengan proses pengiriman satu jalur. Lalu yang kedua, topologi star ya. Ciri-ciri topologi jaringan star adalah setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat, lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Topologi star juga bisa dirakit dengan kabel lower karena hanya melayani satu lalu lintas, yakni ke pusat server. Seringnya tipe kabel yang dipakai adalah UTP dengan konektor RJ45 ya. Lalu ada topologi tree. Topologi tree itu sangat cocok untuk dipakai membangun atau membuat jaringan yang terdiri dari banyak komputer karena bentuk jaringannya yang serupa dengan pohon. Topologi jaringan jenis ini juga bisa disebut dengan topologi bertingkat. Jadi ciri-cirinya itu topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkat atau hierarki, lalu komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Lalu yang keempat, topologi mesh. Pada umumnya, jenis topologi jaringan seperti ini diperuntukkan pada sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Jaringan topologi mesh dapat meningkat kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Jadi ciri-ciri topologi mesh yang paling terlihat adalah menghubungkan banyak kabel karena koneksi langsung dihubungkan antara komputer ke komputer lain. Selain itu, topologi mesh biasanya memiliki lebih dari 2 port input-output ya, serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Yang kelima, topologi bus. Topologi bus yaitu jenis topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfer atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfer datanya, yang mana semua klien yang memiliki topologi ini akan saling terhubung ke server. Lalu 3 yang B. Cara kerja modem dalam komunikasi data. Jadi dalam penggunaan modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital saat komputer disambungkan ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut atau bentuk analog tadi menjadi bentuk digital sehingga bisa diproses oleh komputer tujuannya. Begitu pula saat kita mendownload data atau file ya. Data tersebut merupakan data analog saat berada pada kabel telepon. Namun saat masuk ke komputer kita, modem akan seketika mengubah menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Hal ini yang memungkinkan komputer-komputer di internet di berbagai belahan dunia bisa berinteraksi satu sama lainnya. Lalu di sini ada cara kerjanya ya. Nah, di mana di sini input informasi itu kan teks nih, lalu dirubah menjadi sinyal analog, lalu dijadiin sistem transmisi
dari sumber, terus ke transmitter, lalu ke sistem transmisi, lalu ke receiver, baru ke tujuan. Dimana ini ya, workstation, lalu modem, ada jaringan telepon, modem ke server. Jadi ini dari kita, misalnya kita mengirim email, dari modem itu dirubah menjadi analog, lalu masuk lagi ke analog, lalu masuk ke modem, lalu dirubah menjadi digital ya. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat, yang A, peranan keamanan data dalam proses data terdistribusi. Yang pertama, pembatasan akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses dan membatasi tindakan akses yang boleh dilakukan atau tidak. Yang kedua, melindungi data dan kebocoran, yaitu mengambil informasi oleh penerima yang tidak berhak. Lalu yang ketiga, pengubah tampering atau mengubah informasi yang tidak legal. Dan yang terakhir, perusakan vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Lalu yang keempat, yang B, enskripsi, private key, dan public key. Jadi enskripsi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk pengkodean data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Lalu kalau deskripsi itu sebalikannya ya. Lalu ada private key. Private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsi pesan dalam metode tradisional. Private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enskripsi dan deskripsi pesan. Namun jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Lalu yang terakhir itu public key, menggunakan algoritma simetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enskripsi pesan yang ditunjukkan kepada penerima tertentu. Lalu di sini yang terakhir, yang 4, yang C, ilustrasi enskripsi data pada pengiriman pesan pada WhatsApp ya. Jadi si A, misalnya saya ingin mengirim pesan ke teman saya. Jadi seperti ini ya. Nah, si A ini mengirimkan public key ke WhatsApp server. Pesan yang dikirim oleh user A itu akan ada public key enskripsi. Lalu WhatsApp server itu akan mengirimkan private key deskripsi message. Seperti itu ya. Nah, untuk dari kita, dari user A itu akan mendapatkan public key enkripsi. Lalu dari WhatsApp server itu akan mengirimkan private key deskripsi pesan ke user B. Jadi segitu aja. Sekian video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.